Dan di tahun 2006 kembali lagi berdampak buruk untuk tim Yamaha. Kenapa? Penjualan R-King kembali menurun, cuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini gue bikin video lagi. Jadi kemarin itu gue bikin video yang ngebahas tentang blayeran R-King dan ada salah satu komen yang menarik menurut gue, makanya gue langsung tertarik untuk bikin video ini. Jadi isi komennya adalah, "Om, bahas dan review dong dari R-King dari edisi per edisinya dan spesifikasinya." Nah, terus gue langsung, wah ini keren nih. Makanya gue langsung tertarik bikin video dan gue langsung cari artikel-artikel di internet yang ngebahas tentang seputaran R-King, terutama sejarahnya. Ternyata sebagian besar sejarah R-King yang ditulis di internet itu sepaham dengan apa yang gue ketahui gitu cuy. Karena nggak etis ya kalau gue hobi terus gue terjun di dunia R-King terus gue nggak tahu filosofi tentang R-King tersebut. Nah makanya gue langsung bikin video ini. Jadi kita nggak intinya video ini gue mau ngebahas tentang perjalanan R-King di tanah air cuy. Jadi yang pertama adalah R-King itu dilahirkan di tahun 1983 cuy. Tapi ada generasi-generasi sebelumnya, sebelum R-King itu keluar ternyata ada RX generasi sebelumnya. Jadi ada RX 100, RX 125 dan RX. Jadi RX 100 itu keluar itu di tahun 1977 ternyata cuy. Pertama kali keluar, dan RX 125 itu dikeluar di tahun 1979. Lanjut ke RX di tahun 80 sampai 82. Nah, barulah R-King dilahirkan di 1983. Itu ternyata gue kalau mengikuti tentang otomotif terutama R-King itu perjalanannya wah luar biasa. Jadi 1983 itu kenapa dikeluarkan R-King? Bukan hanya ada alasannya ya, ada alasannya. Tim Yamaha itu meriset apa kebutuhannya masyarakat Indonesia pada umumnya pada saat itu, terus dengan teknologi pada zaman itu gitu. Jadi salah satunya adalah tim Yamaha meriset apa nih kebutuhan masyarakat Indonesia tentang roda 2. Ternyata pada umumnya masyarakat Indonesia itu membutuhkan roda 2 yang satu bertenaga tangguh dan yang kedua adalah cocok untuk di segala medan. Jadi kalau pada masa tahun itu kan makanya konstruksi jalan kan nggak semuanya aspal ya. Jadi makanya R-King itu dilahirkan di 1983 gitu. Pertama kali dikeluar R-King 1983 itu memiliki ciri khas yang unik cuy. Jadi salah satunya adalah kalau perlu teman-teman ketahui juga, ternyata pertama kali keluar itu biasa orang disebut dengan R-King Cobra. Terus yang kedua adalah ternyata 1983 sampai 1994 akhir dan 1995 awal itu R-King Cobra ini diproduksinya di Jepang cuy. Jadi build up, jadi semuanya dibeli di Jepang dan diekspor ke Indonesia. Karena pada zaman itu sih menurut gua ya SDM manusia dan pabrik-pabrik ini tidak ada yang bisa membuat secanggih yang ada di Jepang. Makanya waktu itu dibikinnya hanya di Jepang. Jadi 1983 itu pertama kali dikeluarkan R-King. Terus dengan ciri-ciri salah satunya adalah Yamaha, blok Yamahanya itu yang tulisan Yamaha di blok itu timbul. Terus yang kedua adalah menggunakan listrik voltasenya 6 volt cuy. Nah itu, jadi kalau yang dulu itu pertama kali dikeluarkan tuh R-King itu menggunakan daya listrik 6 volt gitu. Makanya redup-redup gimana gitu ya, namanya teknologi zaman dulu ya. 1983 terus lanjut sampai 1990 itu kalau menurut gue sih masih belum banyak perubahan. Dan pasarnya juga belum banyak banget diterima masyarakat. Kenapa? Kalau menurut gue sih 1983 sampai 1990 itu yang bisa beli R-King hanya orang-orang tertentu. Jadi orang yang bisa dibilang orang-orang menengah ke atas cuy. Juragan-juragan padi gitu kan, yang punya pertokoan lah, pokoknya pengusaha-pengusaha pada masanya itulah ya. Jadi bos besar lah pada masa tahun 83 sampai 90. Nah lanjut ke 1990 ada perubahan, tapi bukan dari spesifikasi dan teknologinya, hanya dari color ya, warnanya. Makanya 1990 itu
Yamaha RX King itu ngeluarin dengan edisi warna yang menurut gue retro juga. Jadi menggunakan spakbor berwarna merah, yaitu biasa kita sebut sih bibir merah, masih di edisi Cobra ya. Contohnya kayak di belakang ini. Ini tahun 1990 dikeluarkan. Dan berdampak ke penjualan juga, ternyata banyak yang tertarik. Makanya kalau tahun 1990 sampai 1995 itu banyak lah ya udah diterima masyarakat Indonesia. Jadi Yamaha itu sudah banyak mengeluarkan unit di tahun tersebut gitu. Perubahannya hanya dari colornya aja, salah satunya tadi yang blok Yamaha-nya timbul. Kalau 1990 tuh udah nggak lagi dengan full bloknya, warna color bloknya itu warna hitam yang asalnya hanya asli alami aluminium kayak gitu ya warnanya ya. Nah 1990 itu udah main cat, warnanya hitam dipadu dengan warna-warna gold yang modern lah pada masa itu gitu. Masih diproduksinya di Jepang. Nah gitu, ada peningkatan sedikit kok secara grafis dari 1983 itu seperti ini penjualannya. 1990 agak naik sampai 95, dan di edisi generasi kedua lah RX King itu benar-benar diterima masyarakat Indonesia gitu. Jadi generasi kedua itu biasa saya sebut itu RX King Master. Bisa dibilang 95 akhir, 96 dan 97 itulah penjualan RX King lagi membludaknya. Makanya teman-teman ya terutama RX King, pecinta RX King itu pasti paham ya. Jadi banyak banget motor-motor, kalau teman-teman beli second pasti tahun berapa? 19, 96, 97 itu paling banyak, karena memang penjualannya di tahun itu banyak banget gitu cuy. Ada perubahan dari jenis fisiknya dan teknologinya. Yang pertama adalah dari speedometernya. Jadi yang asalnya tiga bagian, kalau kita King Cobra kan 1, 2, 3, dan King Master itu jadi satu, jadi bentuknya juga berbeda gitu. Terus dari yang asalnya daya listriknya 6 volt berubah jadi 12 volt gitu. Teknologinya ada juga ternyata di RX King Master yang asalnya tidak menggunakan YCLS. Nah di RX King Master ini adalah terobosan baru dari tim Yamaha menggunakan teknologi YCLS. Apa itu YCLS? Jadi kalau YCLS itu adalah salah satu bagian part yang berfungsi agar ketika oli samping habis, jadi motor itu mati cuy dari listriknya dan pengapiannya. Jadi kalau biasanya kan kita suka lupa tuh oli samping. Nah jadi otomatis kalau oli sampingnya habis, takutnya efek sampingnya ke mesin, makanya dikeluarkanlah teknologi HLS. Tapi menurut para mekanik sih itu kurang efektif. Tapi oke lah, bisa kita terima ya, karena namanya perubahan teknologi, perkembangan gitu ya. Yamaha mencoba dengan sistem HLS itu cuy. Gitu. Dan di tahun RX King Master ternyata produksinya udah beda. Yang asalnya RX King Cobra itu full diproduksi full di Jepang. Ternyata RX King Master ini barangnya dari Jepang tapi dibuatnya di Indonesia cuy gitu. Itulah kalau kembali lagi kalau secara grafis yang tadinya dari 83 itu begini, 90 agak naik sedikit, dan 95 hari itu wah udah mulai memuncak tuh. Dan di 1998 kembali penjualan RX King, Yamaha RX King itu menurun cuy. Nah, grafisnya jadi kalau gitu dari 98 menurun. Kenapa? Karena ada di tahun 1998 itu adalah tahun-tahun masa sulit perekonomian Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingat sih flashback lagi 1998 adalah krisis moneter ya. Jadi perubahan dari orde baru ke reformasi ya. Pokoknya ya gue ingat banget itu tahun 1998 itu masa-masa sulitnya perekonomian Indonesia. Jadi berefek juga ke penjualan RX King. Jadi bukan hanya RX King sih, pada masa itu memang udahlah kacau. Jadi lagi chaos banget 1998 itu, semua perekonomian Indonesia lagi memburuk. Jadi berdampak ke penjualan RX King, jadi menurun cuy 1998 itu. Makanya kalau kita ingat-ingat lagi, kalau RX King tahun 1998, 1999 itu agak susah, beda sama 1996 dan 1997 cuy. Nah dari 1998 dan 99 ternyata ya perekonomian Indonesia itu di tahun 2000 sudah mulai membaik. Dan kalau di dunia RX King gue tertarik banget ya ngebahas tentang RX King di tahun 2000 itu karena ada yang unik. Salah satunya adalah RX King mengeluarkan dengan warna yang keren banget,
warna silver, berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Nah ini mencolok banget Yamaha Air King mengeluarkan warna silver. Ada alasannya kenapa di tahun 2000 itu mengeluarkan warna silver, sesuai dengan apa namanya ya, tahun 2000 itu adalah tahun milenium. Jadi kalau teman-teman ya feedback kembali, flashback kembali, ya memang tahun 2000 itu happy apa namanya tahun milenium gitu. Jadi semua, bukan hanya Air King sih ya, gue ingat banget gue juga kalau dibeliin warna milenium warna silver itu udah sesuatu barang itu udah keren banget lah. Makanya itu masih edisi King Master ya, di tahun 2000 itu masih ada King Master. Perubahannya ada sedikit, jadi di tahun 2000 itu peralihan mungkin ya, jadi peralihan Air King Master ke Air King New. Jadi ada uniknya, ada beberapa item yang beda dengan Air King Master. Satu warna, yang kedua kayak kalipernya itu yang asalnya menggunakan teknologi satu piston, dan di Air King 2000 itu udah menggunakan 2 piston cuy. Jadi udah, kalau kita sebut sih udah bottom shocknya itu udah 2, udah muda gitu ya, udah muda. Makanya di tahun 2000 itu peralihan kalau gua sebut sih ya. Sudah mulai membaik penjualan Air King di masa itu. Jadi grafisnya setelah turun 98-99 agak naik sedikit. Masih edisi Air King Master antara 2000 sampai 2002 cuy. Dan selain itu yang tadinya di Air King Cobra itu ya udah dibuatnya di Jepang, terus Air King Master itu barangnya dari Jepang dibuatnya Indonesia. Dan di tahun 2000 ini keluarlah dari 99 ya sebenarnya, 99 sampai 2002 ini ternyata sudah semua diproduksi di Indonesia. Kembali lagi, kalau menurut gua ada alasannya juga kenapa sudah diproduksi Indonesia. Pemerintah pada saat itu menyarankan semua pabrik untuk membuat pabriknya di Indonesia. Satu, supaya meminim budget. Terus yang kedua adalah mempekerjakan karyawan orang Indonesia. Salah satunya adalah membuka peluang kerja, itu positifnya kalau menurut gua. Terus jadi nggak perlu ekspor lagi dari Jepang ke Indonesia, sekarang udah pure di Indonesia gitu. Tetap mempertahankan kualitasnya, makanya di tahun 1999, 2000, 2001, 2002 itu udah YP gitu. Kalau seri block sendernya udah YP kalau di situ, karena udah benar-benar pure di Indonesia. Itu perbedaan antara bahan dari Jepang dan barang di Indonesia yang asalnya seri Y berubah menjadi YP. Dan di tahun 2003 itu adalah perubahan lagi coy menurut gua. Jadi ada perubahan di tahun 2003 itu, yaitu Air King New kalau gua sebut sih. Nah, jadi Air King New banyak banget perubahannya tuh. Jadi dari bentuk lampunya, speedometernya gitu, dari stripingnya yang lebih modern, tapi masih mengusung ya dari awal Air King lahir dan sampai saat itu masih menggunakan 135 cc cuy. Ya dari tangki itu nggak ada perubahan dari awal lahir sampai akhirnya juga, dia tidak melakukan perubahan dari tangki, spakbor depan, spakbor belakang itu tidak banyak melakukan perubahan. Dan ternyata di tahun 2003 akhir, tepatnya di bulan 9, bulan 10 dan bulan 11, Air King Yamaha merayakan ulang tahun perakitan Air King yang ke-20 tahun cuy. Makanya di tahun tersebut keluarlah spesial edisinya Air King di tahun 2003 akhir itu. Wah itu keren banget. Wah jadi semua barang-barangnya, part-partnya itu berwarna gold, mulai dari lampu, speedometer gitu kan, strippingnya, dan emblemnya yang ada. Salah satu emblemnya yang di aki itu udah ada Anif 20 tahun Air King. Nah itu dia, makanya di spesial edisi itu sampai saat ini itu menjadi incaran para kolektor karena unitnya terbatas cuy, beda sama generasi sebelum dan sesudahnya gitu. Jadi dapat jaketnya itu kulit, jadi namanya spesial edisi ya, spesial edisi, jadi semuanya harus spesial. Itu keluar di tahun 2003 akhir cuy. Dan penjualan Air King di tahun tersebut juga membaik juga, jadi grafik cuy, jadi grafisnya itu naik lagi ke atas. Makanya kita sering banget ya, kalau gua sih berpikir secara logis,
Makanya tahun-tahun itu 2002, 2003, 2004, 2005 itu termasuk banyak unitnya. Jadi kalau kita cari second-secondnya itu termasuk mudah gitu kan ya. Kecuali special edisi karena yang SE itu, karena memang unitnya terbatas diproduksi oleh Yamaha gitu. Nah itu generasi Ereking New, dan di tahun 2006 kembali lagi berdampak buruk untuk tim Yamaha. Kenapa? Penjualan Ereking kembali menurun cuy. Aduh, jadi ternyata kalau berbicara Ereking itu ya naik turun. Nah, kalau tahun 2006 ini kenapa turun? Karena pemerintah menetapkan untuk kendaraan yang berpolusi itu sudah tidak boleh dipakai untuk di jalan-jalan protokol, terutama di ibu kota Jakarta. Makanya di tahun tersebut isu 2 tak itu mau dihapus semua. Makanya penjualan secondnya aja termasuk gua itu beli Jarwo itu hanya 4 juta. Makanya jadi orang di Jakarta itu udah pusing lah pada tahun itu. Udah pokoknya kalau 2 tak itu jual murah daripada nanti susah, katanya nanti nggak boleh jalan lagi dan mau dihapuskan. Nah makanya efek berdampak juga ke penjualan unit barunya Ereking cuy di tahun 2006. Tapi di 2006 terakhir yang tim Yamaha tidak berhenti sampai di situ. Dengan mensiasati agar Ereking bisa diproduksi, ternyata tim Yamaha bikin teknologi yang keren banget, yaitu adalah yang kita sebut biasanya Ereking peredam. Teknologi sama fitur-fiturnya yang ada di Ereking peredam itu keren banget. Salah satunya yang awalnya kan nggak boleh tuh di tahun 2005 itu karena ada isu dihapuskan oleh pemerintah 2 tak. Ternyata di tahun 2006 itu Ereking mengeluarkan edisi peredam. Jadi salah satunya teknologinya adalah meredam asap. Jadi asapnya itu yang keluar dari gas buang itu sedikit, karena makanya di filter bagian knalpot itu banyak banget supaya asap yang dikeluarkan oleh gas buang itu sedikit cuy. Itu salah satu teknologi yang diterapkan di Ereking peredam. Terus yang kedua adalah dari bentuknya itu dari lampunya yang asalnya kotak dengan ciri khas banget kotak, ternyata di Ereking peredam ini jadi bulat. Karena kalau menurut gue sih itu tadi mengikuti perkembangan ya, fashion ya. Jadi kendaraan otomotif itu sama miripnya dengan fashion. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kalah loh. Ya begitulah kalau menurut gue ya, berbicara bisnis ya. Jadi di edisi peredam itu keluarlah edisi paling bungsu di tahun 2006 akhir, 2007 dan 2008. 2008 itu Ereking terakhir dikeluarkan. Ereking mengeluarkan dengan warna yang keren banget pada masanya. Jadi warna yang terakhir dikeluarkan itu adalah warna Ereking merah dan hitam. Jadi sebelumnya kan nggak ada tuh warna Ereking merah, dan di edisi terakhirnya, kalau gue sebut sih edisi Ereking bungsu, itu keluar warna merah cuy. Ya disitulah di tahun selama 25 tahun dari 83 sampai 2008 cuy, Ereking itu diproduksi di Indonesia. Yang perlu teman ketahui adalah ternyata Ereking itu termasuk roda 2 yang paling lama diproduksi di Indonesia selama 25 tahun cuy, berkancah di industri otomotif Indonesia. Dan menurut gua teman-teman nggak perlu khawatir, sampai detik ini Ereking nggak pernah mati, ya nggak sih? Sepakat nggak? Harus sepakat dong. Ereking itu udah jadi legend, kebukti. Lu bayangin ya, ini menurut gua lagi nih, kalau gua berpikir kembali secara logika, jadi dari tahun 2008 sampai tahun sekarang ini berarti udah hampir 13 tahun sampai 2020 spare part Yamaha Ereking itu masih diproduksi oleh Yamaha. Ngeri kan? Jadi alasannya memang pengguna Yamaha Ereking itu banyak banget. Sampai sekarang karena unitnya udah nggak diproduksi lagi, udah masuk ranah hobi, harga unitnya pun terakhir gue dapet dengan harga fantastis, dapat info dengan harga fantastis itu 150 juta. The best, keren banget. Gue nggak apa-apa sih, itu teman-teman jual mahal aja nggak apa-apa, karena berdampak juga ke gue ya, ngejual spare partnya. Terus gue seneng aja kalau ngejual. Gue kalau ada teman-teman yang ngejual, lu ngejual harga Ereking berapa? 40 juta, mantap. Lu jual berapa? 80 juta, mantep. Gue seneng, jadi harga Erekingnya jadi naik gitu cuy.
Ya gitulah perjalanan ranking di tanah air cuy ya. Jadi kalau ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham, mohon dikoreksi dan tulis di kolom komentar gitu ya. Kalau ada yang kelewat yang gue bahas tentang spesifikasinya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, subscribe video-video gue, share bila bermanfaat video-video gue, dan komen juga gue harus nge-review apa, gue harus ngebahas tentang apa, karena gue masih berkaitan dengan dunia ranking. Gue juga butuh masukan dari teman-teman gitu. Oke ya, gue akhirin video ini. Terima kasih. Gue ingetin lagi, lupa gue, ambil positifnya, buang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.